Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Widiaratri, NIM 120350080, Prodi Teknologi Pangan, TPB 43. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas besar PKS, yaitu membuat program C++ beserta flowchart-nya. Pada program ini, mengimplementasikan materi dari mata kuliah kimia dan fisika. Di sini saya membuat program menghitung nilai mol untuk mata kuliah kimia dan menghitung nilai kuat arus listrik untuk mata kuliah fisika. Dan yang saya tampilkan ini adalah program untuk menghitung nilai mol, di mana dalam menghitung nilai mol ini terdapat dua cara, yaitu menggunakan massa dan menggunakan molalitas. Pada program ini diawali dengan mendeklarasikan array mol, M, Kg, dan Mr dengan tipe data real dan size 100. Kemudian kita mendeklarasikan N, I, dan pilihan dengan tipe data integer. Dan mendeklarasikan ulangi dengan tipe data string. Selanjutnya, di bagian kanan, saya menggunakan perulangan do while. Di sini, output masukkan berapa banyak percobaan, dan kemudian ini input yang kita isikan untuk banyak percobaan tersebut. Misal ada 1 atau 2 percobaan. Kemudian output pilihan program perhitungan percobaan mencari mol. Output selanjutnya, 1 jika menggunakan massa, dan 2 jika menggunakan molalitas. Selanjutnya, output masukkan pilihan dan input pilihan. Setelah itu, saya menggunakan percabangan if-else. Jika kita mengetik 1, maka akan masuk pada percabangan pilihan 1, yaitu menggunakan massa. Jika kita mengetik 2, maka akan masuk pada percabangan pilihan 2, yaitu menggunakan molalitas. Dalam percabangan pilihan 1, terdapat perulangan for dengan variabel i yang dimulai dari 1 dan berakhir di n. Kemudian terdapat output perhitungan ke output i dan output masukkan massa. Kemudian input Kg, di mana kita memasukkan nilai massa dengan satuan kilogram. Selanjutnya, output masukkan massa molekul relatif, dan di sini input Mr, di mana kita memasukkan nilai molekul relatif. Setelah itu, pada assign, kita memasukkan rumus dengan variabel mol dan expression Kg per Mr, di mana Kg yaitu massa dengan satuan kilogram dan Mr yaitu molekul relatif. Selanjutnya, untuk hasil, saya menggunakan perulangan for dengan variabel i yang dimulai dari angka 1 dan berakhir di n. Pada output memuat keterangan rumus maka mol sama dengan Kg per Mr. Kemudian output perhitungan ke, selanjutnya output i yang akan memunculkan perhitungan keberapa yang kita pilih. Setelah itu output maka nilai mol, dan output mol yang akan memunculkan hasil perhitungan mol. Selanjutnya kita kembali ke atas, dan jika pada input pilihan, di sini kita mengetik angka 2, maka akan muncul dan operasi akan masuk kepada pilihan kedua. Dalam percabangan ini memuat perulangan for yang penjelasannya sama dengan percabangan pilihan 1. Dan di sini pada assign kita memuat rumus mencari mol menggunakan molalitas, yaitu M kali Kg, di mana M ini adalah molalitas dikali Kg yaitu massa dengan satuan kilogram. Kemudian, setelah selesai melakukan perhitungan, terdapat output apakah Anda ingin mengulangi lagi, dan input
ulangi. Jika kita ingin mengulangi, maka kita dapat mengetik ya, maka operasi akan terbaca di while dan operasi akan otomatis mengulang. Namun jika kita tidak ingin mengulangi, kita dapat mengetik tidak dan program akan otomatis terhenti. Dapat langsung kita running programnya. Masukkan berapa banyak percobaan. Di sini kita satu percobaan. Pilihan program perhitungan percobaan mencari mol. 1 menggunakan massa, 2 menggunakan molalitas. Masukkan pilihan, kita masukkan. Kita yang pertama menggunakan pilihan pertama, yaitu menggunakan massa. Kemudian perhitungan ke-1, maka masukkan massa. Massanya kita misalkan 6. Dan masukkan massa molekul relatif. Kita anggap massanya yaitu 4. Maka mol sama dengan Kg per mR, di mana Kg yaitu massa per mR. Perhitungan ke-1, maka nilai mol yaitu 1,5. Karena massanya yaitu 6 dibagi 4 sama dengan 1,5. Apakah Anda ingin mengulangi? Jika kita ingin mengulangi, maka kita ketik ya. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan banyak percobaan lagi. Kita coba 1 kali percobaan dan diberi pilihan kembali. Kita menggunakan pilihan yang kedua, yaitu menggunakan molalitas. Di sini masukkan molalitas. Misalnya molalitasnya yaitu 8. Dan masukkan massa. Massanya misalnya 2. Nah, kemudian maka mol sama dengan M kali Kg. M yaitu molalitas dan Kg yaitu massa. Maka 8 dikali 2 yaitu 16. Maka nilai molnya yaitu 16. Apakah Anda ingin mengulangi? Jika kita ingin mengulangi, maka kita ketik ya. Dan jika tidak, maka kita ketik tidak. Kemudian program akan otomatis terhenti. Sekarang kita lanjut pada program C++, dan pada program ini saya menggunakan include IOStream, di mana include adalah file header dan IOStream adalah singkatan dari input output stream. Kemudian ada using namespace std yang merupakan instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang sama. Dan di sini saya menggunakan integer main. Kemudian kita mendeklarasikan array M molalitas, MR molekul relatif, dan Kg yaitu massa. Di mana array ini adalah salah satu fasilitas yang digunakan untuk menyimpan data secara beruntun dan untuk mengidentifikasikan variabel yang memiliki jumlah data lebih dari 1. Selanjutnya, digunakan integer n, i, dan pilihan. Setelah itu digunakan string ulangi. String yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Selanjutnya saya menggunakan perulangan do while, di mana yang pertama kali dilakukan adalah mengeksekusi pernyataannya terlebih dahulu. Setelah itu baru memeriksa conditional expression. Untuk cout pertama adalah masukkan berapa banyak percobaan. Dan kita akan memasukkan banyak percobaan itu di cin. Misal ada 1 atau 2 percobaan, dan program akan otomatis mengulang sebanyak jumlah percobaan yang dimasukkan. Kemudian, pada cout ada pilihan program perhitungan percobaan mencari mol. Setelah itu ada 1 menggunakan massa, dan 2 menggunakan molalitas. Selanjutnya, ada cout masukkan pilihan. Kemudian kita masukkan pilihan kita pada cin ini. Apakah 1 dengan massa atau 2 dengan molalitas. Selanjutnya, saya menggunakan percabangan if-else, di mana memiliki operasi pilihan yang dapat dijalankan. Apabila kondisi terpenuhi atau true, maka operasi pertama akan dijalankan. Namun, jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka yang akan dijalankan adalah operasi kedua.
Jika pada C-in pilihan kita masukkan nilai 1, maka kondisi akan terpenuhi dan akan menjalankan operasi 1. Kemudian jika pada C-in pilihan kita memasukkan nilai 2, maka kondisi tidak terpenuhi dan bernilai salah. Maka operasi yang dijalankan adalah operasi 2. Kembali lagi pada pilihan 1, saya menggunakan perulangan for, di mana nilai awalnya yaitu 1 dan saat nilainya tidak lebih atau kurang dari sama dengan n. Di sini terdapat cout perhitungan ke dan cout i yang akan memunculkan operasi perhitungan ke 1, 2, atau ketiga. Kemudian cout masukkan massa, dan kita masukkan nilai massa pada Sin Kg, di mana satuan massa adalah kilogram. Selanjutnya, cout masukkan molekul relatif, dan kita dapat memasukkan nilai Mr pada Sin Mr. Kemudian kita masukkan rumus mol sama dengan Kg per Mr, yang artinya mol sama dengan massa dibagi molekul relatif. Selanjutnya, pada hasil saya kembali menggunakan perulangan for. Pada cout akan muncul rumus ini, kemudian cout perhitungan ke, dan pada cout i akan muncul perhitungan keberapa yang telah dijalankan. Selanjutnya cout maka nilai mol, dan nilai molnya akan muncul pada cout mol ini. Jika pada masukan pilihan yang tadi kita memasukkan nilai 2, maka program akan otomatis menjalankan operasi pilihan kedua, di mana pada program pilihan kedua ini, saya juga menggunakan perulangan for. Di sini terdapat cout perhitungan ke, dan perhitungan keberapanya itu akan muncul pada cout i. Kemudian ada masukkan molalitas, dan kita memasukkan nilai molalitas itu di Sin M. Selanjutnya ada masukkan massa, dan massanya ini kita masukkan pada Sin Kg. Kemudian ada mol, rumus mol yaitu molalitas dikali Kg atau massa. Dan hasilnya kembali saya menggunakan perulangan for, di mana cout maka mol sama dengan molalitas dikali Kg. Cout perhitungan ke dan cout i yang akan muncul perhitungan keberapa yang kita pilih, dan cout maka nilai mol, kemudian ada cout mol yang akan memunculkan hasil nilai mol. Kemudian di akhir setelah perhitungan selesai, terdapat cout apakah Anda ingin mengulangi lagi. Jika kita ingin mengulangi, kita dapat mengetik ya pada Sin ulangi. Kemudian perulangan while akan membacanya dan operasi akan otomatis mengulang. Jika tidak, kita dapat mengetik tidak pada Sin ulangi, sehingga operasi akan otomatis terhenti. Dapat kita coba pada running, masukkan berapa banyak percobaan. 1 kali percobaan, pilihan program perhitungan percobaan mencari mol. 1 menggunakan massa, 2 menggunakan molalitas. Masukkan pilihan. Di sini kita masukkan pilihan pertama yaitu menggunakan massa. Kemudian masukkan massa dengan satuan kilogram, dan kita misalkan massanya yaitu 8. Kemudian masukkan molekul relatif. Kita misalkan molekul relatifnya yaitu 4. Maka mol sama dengan Kg per Mr. Di sini terdapat rumusnya, maka dalam perhitungan ke-1 ini, nilai mol sama dengan 2. Karena Kg per Mr yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan di sini muncul pertanyaan, apakah Anda ingin mengulangi? Jika kita ingin mengulangi, kita dapat
mengetik ya, maka operasi akan mengulang dan muncul masukan berapa percobaan. 1 kali percobaan dan diminta memasukkan pilihan menggunakan massa atau molalitas. Sekarang kita coba menggunakan molalitas. Maka akan muncul perintah memasukkan molalitas. Kita misalkan molalitasnya yaitu 6. Dan muncul perintah memasukkan massa, kita ambil massanya yaitu 2. Maka mol sama dengan massa dikali molalitas dikali massa. Di mana perhitungan ke-1, maka nilai mol sama dengan 12 karena 6 dikali 2 sama dengan 12. Apakah Anda ingin mengulangi? Jika ya, kita dapat mengetik ya, maka program akan kembali terulang seperti tadi. Dan jika tidak, kita dapat mengetik tidak, maka program akan terhenti. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada program untuk menghitung nilai dari kuat arus listrik. Di mana untuk menghitung nilai kuat arus listrik ini terdapat 2 cara, yaitu menggunakan muatan listrik dan menggunakan beda potensial. Pada program ini diawali dengan mendeklarasikan arai kuat arus Q, T, V, dan R dengan tipe data real dan size 100. Kemudian kita mendeklarasikan N, I, dan pilihan dengan tipe data integer. Dan kita mendeklarasikan ulangi dengan tipe data string. Selanjutnya di bagian kanan, saya menggunakan perulangan do while. Di sini ada output menghitung kuat arus listrik dan output masukkan berapa banyak percobaan. Kemudian input N yang kita isikan untuk banyak percobaan tersebut. Misal ada 1 atau 2 percobaan. Dan ini output pilihan program untuk menghitung percobaan. Dan ini output selanjutnya jika menghitung menggunakan muatan listrik dan 2 jika menggunakan beda potensial. Selanjutnya, output masukkan pilihan dan input pilihan. Setelah itu, saya menggunakan percabangan if-else. Jika kita mengetik 1, maka akan masuk pada percabangan pilihan 1, menggunakan muatan listrik, dan jika kita mengetik 2, maka akan masuk pada percabangan pilihan 2, yaitu menggunakan beda potensial. Dalam percabangan pilihan 1, terdapat perulangan for dengan variabel i yang dimulai dari 1 dan berakhir di n. Terdapat output perhitungan ke, output i, dan output masukkan muatan listrik. Selanjutnya ada input key, di mana kita memasukkan nilai muatan listrik tersebut, dan ada output T, kemudian kita masukkan nilai waktu itu di input T. Selanjutnya pada assign, kita membuat rumus yaitu kuat arus sama dengan Q per T, di mana Q yaitu muatan dibagi dengan waktu. Selanjutnya, kita kembali ke atas, dan jika pada input pilihan kita mengetik angka 2, maka akan masuk pada percabangan pilihan kedua. Dalam percabangan ini juga memuat perulangan for yang penjelasannya sama dengan percabangan pada pilihan 1. Namun di sini kita menggunakan rumus yang berbeda, yaitu kuat arus sama dengan
V per R, di mana kita menghitungnya menggunakan beda potensial, yaitu V beda potensial dan R yaitu hambatan. Jadi kuat arus sama dengan beda potensial dibagi dengan hambatan. Dan jika setelah selesai melakukan perhitungan, akan muncul output apakah Anda ingin mengulangi lagi dan input ulangi. Jika kita ingin mengulangi, maka kita dapat mengetik ya dan operasi akan terbaca di while dan operasi tersebut akan otomatis mengulang. Jika kita tidak ingin mengulangi, kita dapat mengetik tidak dan program akan otomatis terhenti. Kita coba untuk running. Nah, di sini kita menghitung kuat arus listrik dan masukkan banyak percobaan, banyak 1 kali percobaan. Dan terdapat pilihan menggunakan muatan listrik atau menggunakan beda potensial. Kita memasukkan pilihan menggunakan muatan listrik. Nah, perhitungan ke-1, masukkan muatan listrik. Kita misalkan muatan listrik yaitu 8. Dan waktu. Kita misalkan juga waktunya yaitu 4. Maka I Q per T, perhitungan ke-1, maka kuat arus sama dengan 2. 2 karena kita memasukkan tadi nilai Q-nya yaitu 8 dan T-nya yaitu 2. Maka kuat arus sama dengan 8 dibagi 2. Jadi 8 dibagi 4 yaitu 2. Di sini terdapat pertanyaan apakah Anda ingin mengulangi lagi. Jika kita ingin mengulangi, kita ketik ya. Dan jika tidak, kita ketik tidak. Di sini kita mengulangi 1 kali lagi. Ya. Dan muncul seperti yang di awal tadi. Kita memasukkan banyak percobaan. Kita 1 kali percobaan. Dan kali ini kita menggunakan beda potensial. Nah, di sini kita diperintahkan memasukkan nilai beda potensial, yaitu kita misalkan ada 10, dan kita memasukkan hambatan, misalkan hambatannya yaitu 4. Nah, maka I sama dengan V per R. I yaitu kuat arus sama dengan V per R. V yaitu beda potensial dan R yaitu hambatan. Maka 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Apakah Anda ingin mengulangi? Jika ingin mengulangi, kita ketik ya seperti tadi, maka program akan terus mengulang. Dan jika tidak, kita ketik tidak. Kemudian program akan otomatis terhenti. Seperti ini. Dan selanjutnya, kita masuk ke bagian program C++, dan pada program ini saya menggunakan include IOStream, di mana include adalah file header dan IOStream adalah singkatan dari input-output stream. Kemudian ada using namespace std, yang merupakan instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang sama. Dan di sini saya menggunakan integer main. Kemudian kita mendeklarasikan array Q muatan, T waktu, V beda potensial, R hambatan, dan I kuat arus listrik. Di mana array ini adalah salah satu fasilitas yang digunakan untuk menyimpan data secara beruntun dan untuk mengidentifikasikan variabel yang memiliki jumlah data lebih dari 1. Selanjutnya digunakan integer NI dan pilihan. Setelah itu digunakan string ulangi. String yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Selanjutnya, saya menggunakan perulangan do while, di mana yang pertama kali dilakukan adalah mengeksekusi pernyataannya terlebih dahulu. Setelah itu, baru memeriksa conditional expression. Untuk syarat pertama ada menghitung kuat arus listrik dan masukkan berapa banyak percobaan. Dan kita akan memasukkan banyak percobaan itu di sein ini. Misal ada 1 atau 2 percobaan, dan program akan otomatis mengulang sebanyak jumlah percobaan yang dimasukkan. Kemudian ada
Cout, pilih program perhitungan percobaan mencari kuat arus listrik. 1. Menggunakan muatan listrik, dan 2. Jika menggunakan beda potensial. Selanjutnya, masukkan pilihan, dan pilihan itu kita masukkan pada sein ini. Apakah 1 dengan muatan listrik, atau 2 dengan beda potensial. Selanjutnya, saya menggunakan percabangan if-else, di mana memiliki operasi pilihan yang dapat dijalankan. Apabila kondisi terpenuhi atau true, maka operasi pertama yang akan dijalankan. Namun, jika kondisi tidak terpenuhi dan bernilai false, maka yang akan dijalankan adalah operasi kedua. Jika pada CIN pilihan kita memasukkan nilai 1, maka kondisi akan terpenuhi dan akan menjalankan operasi 1. Kemudian jika pada CIN pilihan kita memasukkan nilai 2, maka kondisi tidak terpenuhi dan bernilai salah. Maka operasi yang dijalankan adalah operasi 2. Kemudian pada pilihan 1 ini, saya menggunakan perulangan for, di mana nilai awalnya yaitu 1 dan batasnya adalah n. Di sini terdapat cout perhitungan ke, cout dan cout i yang akan memunculkan operasi perhitungan ke-1, ke-2, atau ke-3. Kemudian cout masukkan muatan listrik, dan kita memasukkan nilai muatan listrik tersebut pada sein key. Kemudian ada masukkan waktu, dan kita juga memasukkan nilai waktu tersebut dalam sein T. Dan di sini terdapat rumus, yaitu I sama dengan Q per T, di mana I yaitu kuat arus listrik sama dengan muatan dibagi waktu. Pada hasil juga digunakan perulangan for, dan di sini ada cout rumus yang akan ditampilkan, maka kuat arus sama dengan Q per T. Perhitungan ke cout I. Cout ini yang diminta kita tadi masukkan perhitungan keberapa, dan cout maka nilai kuat arus, dan nilai kuat arus tersebut akan muncul pada cout I. Kemudian, jika pada masukkan pilihan yang tadi, kita memasukkan nilai 2, maka program akan otomatis menjalankan operasi kedua. Dan pada operasi kedua ini, saya juga menggunakan perulangan for, di mana ada cout perhitungan ke, cout i, masukkan beda potensial, dan beda potensialnya kita masukkan kepada di sein ini, sein V, masukkan hambatan, memasukkan nilai hambatannya pada sein R, dan memuat rumus I yang menggunakan beda potensial dan hambatan, yaitu kuat arus sama dengan beda potensial dibagi hambatan. Pada hasilnya juga digunakan perulangan for, dan dimunculkan rumus maka kuat arus sama dengan V per R, perhitungan kesekian yang kita pilih, dan cout maka nilai kuat arus, kemudian nilai kuat arusnya akan muncul pada cout I. Dan di akhir setelah melakukan perhitungan, terdapat cout apakah Anda ingin mengulangi lagi, dan jika kita ingin mengulangi, kita dapat mengetik iya pada sein ulangi ini. Kemudian dalam perulangan while akan membacanya, dan operasi akan otomatis mengulang. Jika kita tidak ingin mengulangi, kita dapat mengetikkan tidak pada sein ulangi ini, sehingga operasi akan otomatis terhenti. Kita coba untuk running. Di sini menghitung kuat arus listrik, masukkan banyak percobaan. Kita masukkan 1 kali percobaan, dan muncul pilihan 1 menggunakan muatan listrik, dan 2 menggunakan beda potensial. Yang pertama kita menggunakan muatan listrik. Nah, dimunculkan perintah masukkan muatan listrik. Misalkan muatan listriknya yaitu 12, dan masukkan waktu. Misal waktunya yaitu 4, maka kuat arus sama dengan Q per T. Q per T yaitu
muatan dibagi waktu. 12 dibagi 4, maka nilai kuat arus sama dengan 3. Apakah Anda ingin mengulangi lagi? Jika kita ingin mengulangi, kita ketik ya. Nah, maka akan memulai dari awal seperti yang di atas ini. Kita masukkan banyak percobaan, 1 kali percobaan, dan kali ini kita menggunakan beda potensial. Dan kita masukkan nilai beda potensial, misalkan ada 8, dan memasukkan hambatan. Hambatannya misalkan ada 2. Maka kuat arus sama dengan V per R. V yaitu beda potensial dibagi hambatan, 8 dibagi 2 untuk perhitungan ke-1, maka nilai kuat arus sama dengan 4. Jika kita ingin mengulangi lagi, kita dapat mengetik ya, dan jika tidak, kita dapat mengetik tidak. Dengan demikian, program akan terhenti. Demikian penjelasan program flowchart dan C++ dari tugas yang saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.